Oke, di video kali ini kita mau jawab beberapa komentar dari teman-teman yang sudah komen di video saya sebelumnya. Itu ada kurang lebih 27.000 komentar ya guys ya. Tapi kita baca cuma 2 aja. Kalau baca semua nggak nutut waktunya ini guys. Jadi kita baca 2 komentar yang menurut saya sebetulnya jawabannya sudah pernah saya ini sih ya. Saya pernah bikin video sendiri juga. Ini ada pertanyaan dari Abinanovam. Nyimak penyebab down waktu itu bos, salah bibit atau salah perawatan atau gimana? Terus dari Citamaya, untuk selanjutnya ceritakan kronologinya gimana mas kok bisa terbengkalai, biar pemula seperti saya lebih berani untuk memulai, bahwa sukses itu nggak instan, juga nggak semudah yang kita lihat. Salam ngarit dari Trenggalek. Terus kalau yang lain ya say hi, tetap terima kasih teman-teman yang udah mampir dan yang udah komen di video-video general tadi. Oke, kita ngejawab dari 2 pertanyaan ini tadi ya. Jadi intinya mereka kepingin tahu kenapa dropnya waktu itu, faktornya kenapa, dan apa yang saya lakukan sampai ada di titik kayak sekarang. Oke, banyak sih sebetulnya video saya menjelaskan ini udah sering banget sebetulnya. Cuman supaya ini kesannya ngejawab pertanyaan, jadi saya coba flashback dulu ketika di tahun 2016, 17, 18 insya Allah itu saya punya kambing, tapi saya gaduhkan ke orang, saya rawatkan. Masih belum punya kambing bagus pada waktu itu masih kambing-kambing ya, kalau orang bilang kambing potong lah, kambing grade-nya grade pedaging. Karena basicnya saya juga emang suka hewan. Sebelum itu saya malah di rumah itu penuh dengan akuarium. Saya melihara ikan-ikan predator, ikan-ikan yang rare, yang eksotik. Jadi suatu ketika saya pengen ikan itu namanya insya Allah Goliath. Itu ikan tuh dari Afrika kalau nggak salah. Saya suka emang sama hewan ya, apalagi hewan-hewan kayak gitu. Nah, kok malah kepikiran, saya juga nggak tahu, heran. Pengennya beli ikan itu, tapi kok ada kayak kayak bisikan lain. Terus beli kambing. Coba belikan kambing. Akhirnya ya, cobalah rundingan pada waktu itu sama istri. Saya mau beli kambing, tapi posisi kambing itu harus yang sudah bunting. Pengennya, jadi supaya cepat produksi. Oke, setelah itu singkat cerita belilah saya kambing. Dan beranak pinak sampai akhirnya di tahun 2018. Iya, saya itu ketemu Cak Mus. Terus di tahun 2018 saya bilang ke Cak Mus, saya pengen punya kambing bagus. Maksudnya kambing bagus itu dalam artian karena saya sering lihat YouTube juga. Pada waktu itu saya pernah lihat kontes di Piala Presiden di Batu. Terus saya lihat kontes kambing di Pasuruan. Ya pengen, tapi masih belum sampai. Ternyata saya gali-gali informasi, saya tanya-tanya, harganya juga nggak murah. Nah, jadi ada yang harus saya telateni untuk mencapai itu. Oke, bingung lagi mau ngomong apa. Saya coba beli 1-2 ekor dan akhirnya singkat cerita saya dapat suntikan dana pada waktu itu. Bahasa kerennya itu dapat utangan lah. Jadi saya dengan ambisi yang segitu gedenya, apalagi masih muda, pada waktu itu pegang duit segitu, kayaknya kambing yang bagus-bagus mau dibeliin semua gitu. Nah, yang bikin saya down itu bukan karena
perawatannya atau gimana ya, tapi miskonsep yang saya terapkan. Jadi cempe saya beli banyak waktu itu tanpa saya pikir ternyata kebutuhan setiap hari susunya itu harus sekian. Terus kelangsungan siklus beranaknya betina pada waktu itu saya beli buntingan berapa, terus beli doro yang siap kawin berapa, beli laktasi itu berapa ekor gitu, pokoknya totalnya kurang lebih hampir 40 ekoran pada waktu itu. Dan tiba akhirnya beranak semua. Jadi kandang saya yang saya liput kemarin yang terbengkalai banyak, saya punya kambing banyak dan saya bingung mau ngapain. Di situ saya mikir, ini kesalahan fatal ada di saya. Jadi saya terlalu menggebu-gebu, terlalu berambisi, tanpa saya tata konsepnya, tanpa saya tata manajemennya, tanpa saya tata siklus kelangsungan untuk hidup kambing itu sendiri seperti apa, SDM-nya seperti apa, sumber daya alam sekitarnya seperti apa, itu nggak kepikiran sama sekali. Akhirnya amburadul itu gini, saya mulai memahami, saya mulai keliling, saya mulai bersungguh-sungguh. Ya bukan berarti waktu itu saya nggak sungguh-sungguh, bukan, cuman saya lebih tambah effort saya lagi, saya lebih tambah semangat saya lagi untuk tahu soal kambing bagus, kambing Kaligesing terutama. Jadi saya pelajarin per kriteria kambing ini bagus, yang disebut bagus itu seperti apa dan macam-macam. Ketika saya tahu dan saya lihat kambing yang ada di kandang saya ngelus dada. Oh, ternyata hasil buruan saya selama ini banyak yang jauh dari kata bagus. Oke, dan itu semua saya mengerucutkan semua kesalahan itu ada pada diri saya sendiri. Saya yang kurang belajar, saya yang terlalu ceroboh, saya yang terlalu nggak mau sabaran. Ya itu. Jadi saya coba berusaha ngerombak. Pada waktu itu kambing yang sekitar saya beli ya mungkin di angka 17 juta atau 20 jutaan, saya pukul rata saya jual 4 jutaan. Bodoh, iya, saya ngerasa bodoh banget pada waktu itu. Tapi tetap saya tidak pernah menyalahkan orang lain karena itu benar-benar murni kesalahan saya sangat kurang belajar. Karena hanya ada beberapa kambing yang memang pada waktu itu on target. Dan itu kayaknya waktu itu masih belum Sultan Muda deh. Sultan Muda itu sudah benar-benar hasil belajar yang dan menemukan Sultan Muda itu saya sama Cak Mus. Dan ya saya pindah di tempat mertua. Di sini yang sampai terbengkalai itu karena emang SDM-nya yang nggak ada. Saya nggak punya SDM yang bisa diandalkan untuk merawat kambing sebegitu detail. Saya juga berusaha semaksimal mungkin supaya kehidupan kambing di kandang saya yang pertama itu layak. Tapi apalah daya, walaupun semua sudah kita siapkan, tapi kalau SDM-nya memang masih tidak bisa mumpuni ya gitulah, pelan-pelan hancur, pelan-pelan nggak keren, akhirnya dipakai untuk usaha kelanceng itu tadi, madu. Jadi saya melanjutkan semuanya, melanjutkan mimpi saya di kandang satunya di tempat mertua, dan mencoba merintis lagi sampai akhirnya ya itu saya bikin YouTube untuk edukasi dan untuk belajar bareng-bareng pentingnya memilih, pentingnya belajar selektif untuk masuk ke dunia kambing, memilih bibit-bibit juga harus selektif. Dan yang terpenting juga jangan terburu-buru, jangan terlalu termakan ambisi, dan jangan sampai
apa yang sudah kita targetkan ke depan yang memang sebetulnya kita bisa ngelewatin, tapi malah amburadul karena keteledoran dan kecerobohan yang ada dalam diri kita sendiri. Itu sih memang sedikit pengalaman saya dan beberapa menjawab 2 pertanyaan itu tadi, dan mohon maaf kalau sampai harus panjang seperti ini. Ini bukan curhat karena menjawab pertanyaan aja. Daripada saya jawabnya di komen kepanjangan, mending saya jawabnya lewat video aja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipakai pelajaran, bisa dibuat belajar. Ini bahasanya malah amburadul juga saya ini. Bisa kita pakai belajar bareng, harus pokoknya jangan sampai kita teledor, dan harus belajar terus karena belajar kambing ini nggak ada ujungnya. Dan pokoknya manajemen harus ditata rapi, konsep untuk kambing berdaging susu, kontes atau apapun, yang penting harus konsisten dan ditata dengan rapi. Ya, mungkin segitu dulu untuk kita menjawab pertanyaan dari siapa tadi nih, Mas Abinanovam dan Citamaya. Ya udah, segitu dulu. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.